subuh itu yang paling baik, yang paling dahsyat, yang paling cepat terkabul hajat kita. Kenapa sedekah subuh dahsyat? Karena setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang berinfak di subuh hari. Tidak usah payah dan susah cari orang miskin subuh hari. Mulai malam ini anda sediakan kotak amal dalam rumahmu, atau anda bisa pinjam seperti kotak amal ini, anda bisa simpan di rumah. Setiap habis subuh sebelum beraktivitas isi sedekah. Yang lebih dahsyat lagi, sedekah yang disertai doa. Karena wallahi terjamin doamu terkabul dengan wasilah sedekah subuh. Sakit, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini sembuhkan penyakitku. Kalau orang tua yang sakit, doakan orang tua, ya Allah dengan berkat sedekah subuh ini sembuhkan orang tua saya. Mencari jodoh, mencari kerjaan, apapun masalah yang anda hadapi, masalah hutang, masalah apapun, orang tua sudah meninggal, ya Allah aku mohon dengan berkat sedekah ini titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku. Apa saja, mau hafal Al-Quran, tapi kalau boleh saya usulkan, satu kali sedekah fokus satu hajat. Jangan sedekahnya koin tapi doanya sampai terbit matahari. Malu sama Allah. Kelamaan doanya, sampai malaikat tulis doanya, kelamaan. Banyak sekali doa. Satu kali doa, satu kali hajat, satu kali sedekah. Sesuaikan. Bukan Allah tidak bisa, Allah maha bisa menolong kita, tapi kita malu. Masa kita sedekah begitu saja, tapi kita minta panjang lebar. Ya, tolong disesuaikan. Tapi rutin, wallahi dahsyat. Antum insyaAllah akan merasakan sedekah subuh, subhanallah. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk agar kami hidup di atas jalan yang lurus sampai akhir hayat. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, wafatkanlah kami atas kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, lindungi anak kami dan cucu kami agar anak dan cucu menjadi anak dan cucu yang salih salihah, anak dan cucu yang penghafal Al-Quran, anak dan cucu yang berakhlak akhlakul Quran. Ya Allah, lindungi negeri kami, kota kami, keluarga kami dari segala bencana, dari segala bahaya, dari segala bala dan musibah, birahmatika ya arhamar rahimin. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi, insya-Allah Indonesia sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, insya-Allah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan insya-Allah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan itu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun menabaikan Islam. Tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab, tidak boleh ada rumah tahfiz, tidak boleh ada pesantren, tidak boleh belajar agama, tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras, bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Coba buka di YouTube bacaan ordukan bagaimana. Penikaman ini terjadi saat pria bernama asli Ali Saleh Muhammad itu sedang berceramah. Ia kemudian menguji salah satu anak untuk melafazkan surat Al-Fatihah. Karena bacaannya baik, Ali berniat memberi hadiah. Dalam kesempatan itu, ia meminta ibu sang anak datang ke panggung untuk berfoto. Saat itulah, tersangka pelaku naik ke panggung dan menikam Ali Jabir menggunakan pisau dapur. Saya jujur saja, di saat kejadian ini, tidak tahu ya, rasa saya tenang, adem, jiwa saya ada. Masya Allah. Jadi tidak merasa gelisah, tidak merasa nggak ada was-was, trauma dan santai. Justru yang saya pikirkan dan fokus untuk selamatkan dia. Dia tetap manusia. Mohon diamankan sambil datang ke aparat kepolisian. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja ucapan saya. Sambil jalan, tidak fikir apa-apa. Tidak fikir siapa, apa
motifnya, apa urusannya, apa alasannya. Tidak fikir ini semua. Saya fikir ini takdir dari Allah, alhamdulillah. Ya Allah, ini darimu, alhamdulillah. Tapi Syekh, kalau seandainya misalnya dinyatakan gangguan jiwa, apakah saya terima? Ya terima. Terima? Ya terima. Saya percaya lega hukum. Coba fikirkan, kalau saya ribut apa gunanya? Manfaatnya. Kalau ribut membawa manfaat, saya mau. Tapi kan Anda korban, Syekh. Gak apa-apa. Masa tidak ada orang-orang yang memanas-manasi Syekh? Saya lebih baik korban sendiri daripada korban umat. Masya Allah. Saya ingin sampaikan, ayo jemaah, seluruh umat, tolong tenang-tenang saja. Semuanya baik-baik, dan insya Allah semua kejadian ini ada hikmah Allah. Dan saya percaya dan yakin tidak ada yang buruk datang dari Allah. Mungkin di pandangan kita buruk, tapi di balik keburukan itu ada kebaikan. Berarti kalau ada orang muslim tidak salat sama sekali sampai usia 50 tahun, semua usianya sia-sia. Karena tidak ada ibadah satupun yang diterima kalau tidak pernah salat. Biarpun dia haji setiap tahun, puasa setiap Ramadan, dia bersedekah, berinfak setiap hari, tapi tidak pernah salat 5 waktu sama sekali, sia-sia amalannya. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah salatnya. Kalau salat itu beres, baru akan ditanya yang lain. Kalau salatnya tidak ada, Allah tidak perlu bertanya yang lain. Makanya saya selalu berkata, khususnya para pemuda-pemudi, seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Saya kasih amalan, mulai hari ini, tolong jaga setiap hari baca Qul huwallahu ahad 10 kali. Dapat apa? Dapat rumah di dalam surga Allah. Hadis sahih. Bahkan ada riwayat yang sahih, ketika ditanya oleh Rasul, mengapa kamu baca ayat ini dan suka mengulangi? Kata beliau, aku cinta surah ini karena membahas sifat Allah. Qala Rasulullah bersabda, percintaanmu terhadap surah ini menjaminmu masuk surga. Allahu Akbar. Makanya mulai hari ini Bapak Ibu, amalannya 10 kali baca Qul huwallahu ahad setiap hari. Tidak harus di masjid, boleh di jalan, naik motor, jalan kaki, dimanapun kita berada, baca. Jangan tinggalkan ayat al-kursi lepas salat. Jangan tinggalkan ayat kursi lepas salat. Salat wajib. Sama ketika mau tidur, cuma 1 ayat, tapi tahu nggak pahalanya apa? Kan habis salat kan ada zikir-zikiran, istighfar, tasbih dan yang lain-lain. Di antaranya baca ayat kursi. Tahu nggak pahalanya apa? Ada yang pernah baca pahalanya apa? Barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat fardu, laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga kecuali menunggu mati. Cuma baca ayat kursi. Dan ketika mau tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan Alhamdulillah 100 kali,
Alhamdulillah saja 100 kali. Sebelum terbit matahari di pagi hari dan sebelum tenggelam matahari di sore hari. Pahalanya apa? Seperti orang bersedekah 100 kuda perang fisabilillah. Allahu Akbar. Saya menghitungkan Alhamdulillah 100 kali tak sampai 3 minit. Siapa yang mampu bersedekah kuda perang? Tidak ada yang mampu. Tapi dengan ucapan Alhamdulillah saja 100 kali tidak melebihi 3 atau 4 minit, kita mendapatkan nilai sedekah 100 kuda fisabilillah. Hadis sahih. Oleh kerana itu jamaah, jangan pandangi wanita yang belum berjilbab, jangan dipandangi dia buruk. Barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosa. Kita tidak tahu apa urusan manusia sama Allah. Masing-masing punya rahasia sama Allah. Urusan Allah, urusan Allah. Surga, ampunan dosa, masalah itu semua kita punya dosa, semua kita punya aib. Tapi Allah menutupi aib kita. Kalau kejadian itu terjadi, lalu Syekh misalnya melarikan diri, kan ya namanya orang ketusuk kan menyelamatkan diri, orang itu mati pasti. Tapi Syekh bisa nyelamatin orang ini. Nah, dan masih fokus dengan tersangka. Orang ini. Dan artinya Syekh melihat orang ini dipukulin. Dan Syekh stop pada saat itu. Iya, saya lihat di stop. Syekh bilang apa? Syekh bilang apa untuk stop itu? Saya bilang kasihan. Kasihan. Jangan begitu. Dia memang salah, tapi bukan begitu caranya kita memperbaiki. Berarti Syekh teriak dong, kencang dong. Iya, teriak di depan jamaah sampai ada jamaah sampai sebelah saya. Kok Syekh yang kok kasihan? Kita kasihan Syekh. Nah, saya bilang dia tetap manusia. Mohon diamankan sambil datang ke aparat kepolisian. Bahkan ketika mau diamankan ada seorang jamaah pegang kaki saya. Pegang kaki mau tarik. Ditegur sama Syekh. Saya tegur lagi. Ini kan manusia bukan sampah. Mau diseret bro. Iya, mau dihakimi lagi. Mau dihakimi lagi. Iya. Akhirnya pelan-pelan mereka saya tolong. Ini saya jauh lebih merasa nyaman karena ada ceritanya jemaah sekalian. Pertama saya berjuang di Indonesia memang di Lombok. Anak saya lahir Lombok. Salah satu kakek saya meninggal mati syahid karena lawan jajah Jepang di Lombok. Bahkan salah satu kakek, ayah dari ibu saya sendiri, termasuk dia juga kelahiran di Indonesia di Bumi Ayu, dan juga adiknya juga kelahiran Lombok. Jadi hubungan saya dengan Lombok, bahkan saya bercita-cita, ya Allah, walaupun saya memilih dan memohon meninggal di Madinah, tapi kalau ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan di Lombok. Memiliki harapan yang sangat tinggi, insya Allah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, insya Allah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan insya Allah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan gitu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun menabaikan Islam. Tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab. Tidak boleh ada rumah tahfiz. Tidak boleh ada pesantren. Tidak boleh belajar agama. Tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras. Bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Coba buka di YouTube bacaan Erdogan bagaimana. Itu dilahirkan dari negara sekuler. Makanya Islam mengajarkan kalau tidak bisa membalas sesuai, tidak berlebih-lebihan, lebih baik diamkan. Lebih baik lagi sabar. Lebih baik lagi ikhlaskan. Lebih sempurna lagi maafkan. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Wafatkanlah kami ya Allah atas kalimah la ilaha illallah.
Ya Allah, wafatkanlah kami atas kalimah la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat guru kita, seorang ulama yang insyaallah soleh, berilmu, berjuang. Wafat pada hari ini jam 8.30 dari informasi yang saya dapatkan, yaitu Syekh Ali Jaber. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni seluruh dosanya, limpahi dengan rahmat-Mu ya Allah, terima semua kebaikannya, lapangkan kuburnya, jadikan hamba yang benar-benar Engkau jamu di alam barzah, ringankan yaumal hisab, dan jadikan menjadi hamba yang Engkau jamu di surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku sekalian, doakan yang banyak ya. Masya Allah, beliau wafat di rumah sakit Yarsi, dan mudah-mudahan ada waktu bisa berjumpa dan mengantarkan beliau hak seorang muslim kepada muslim yang tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Perbanyak doa untuk beliau. Beliau orang baik, orang soleh insya Allah. Banyak jasanya untuk agama, banyak jasanya untuk umat. Semoga kita bisa berjumpa dengan beliau kelak di sorga, dan beliau pun bisa berjumpa dengan kekasihnya Rasulullah SAW. Dan jangan lupa juga sahabat-sahabat sekalian, kita doakan keluarganya, terutama istri, anak-anaknya, keluarga besarnya, juga pesantrennya, supaya tetap dalam keadaan naungan limpahan rahmat Allah, kasih sayang Allah, perlindungan Allah, diberi kesabaran, dan kelak keluarganya, keturunannya dikumpulkan oleh Allah di sorga. Semoga setiap kebaikan yang beliau lakukan mengalirkan pahala yang tiada terputus. Setiap beliau menginspirasi kita untuk berbuat baik, semoga itu pun mengalirkan ganjaran bagi beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku sekalian, banyak doakan dan banyak ambil hikmah dari kehadiran beliau dalam kiprah dakwah bersama di negeri yang kita cintai ini. Terima kasih sahabatku yang baik. Terima kasih sahabatku yang baik. Mohon maaf, mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Syekh Ali Jaber, dai berasal dari Madinah, Arab Saudi. Dan saat ini kita telah berhubung dengan salah satu kerabat almarhum, yaitu Profesor Arif Rahman. Assalamualaikum Prof, kita turut berduka atas meninggalnya Syekh Ali Jaber. Terima kasih kepada TV One atas ikut belasungkawa, berikan kesabaran dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya terima kasih atas perhatian TV One dan semua saja yang memberikan perhatian. Saya mohon maaf atas nama keluarga kalau beliau ada kekurangan, ada kehilafan. Mohon maaf lahir dan batin. Salah satu kakek saya meninggal mati syahid karena lawan jajah Jepang di Lombok. Bahkan salah satu kakek, ayah dari ibu saya sendiri, termasuk dia juga kelahiran di Indonesia, di Bumi Ayu, dan juga adiknya juga kelahiran Lombok. Jadi hubungan saya dengan Lombok, bahkan saya bercita-cita, ya Allah, walaupun saya memilih dan memohon meninggal di Madinah, tapi kalau ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan di Lombok. Ini hari Kamis, berarti malam Jumat. Sebaik-baik amalan di malam Jumat berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan ulama menjelaskan di antara mana yang lebih baik, lebih banyak baca Quran di malam Jumat atau lebih banyak baca salawat kepada Nabi SAW. Jawaban ulama, lebih baik berbanyak salawat daripada berbanyak baca Quran. Mengapa? Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, berbanyaklah salawat kepadaku malam Jumaat dan hari Jumaat. Jangan bosan berbanyak salawat. Kalau bisa targetkan 1000, 2000 dan seterusnya semampu kita. Dan mulai malam Jumat terhitung habis maghrib sampai masuk azan maghrib besoknya. Itu semua namanya malam Jumat dan hari Jumaat. Mudah-mudahan dalam berbanyak salawat kita bisa mendapatkan berkah dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.